Semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi logika. Yang pertama yaitu ada logika not. Implementasi dari negasi merupakan pernyataan yang sebanding terbalik dengan statement awal hasil eksekusi berupa true atau false. Oke, langsung aja kita coba. Pertama kita buat tabelnya, kita blok, lalu ke menu home, lalu pilih yang all borders. Nah, maka akan menjadi tabel. Lalu kita pilih pewarnaan di tabel bagian atasnya. Nah, saya pilih warna merah. Nah, di sini kita isi statement, lalu not. Nah, statementnya yang pertama yaitu 0. Di logika not itu implementasinya negasi, maka hasil jika dinotkan itu bakal jadi menjadi kebalikannya. Di logika not ini 0 sama dengan true dan 1 sama dengan false jika dinotkan. Lanjut yang kedua yaitu logika AND. Implementasi dari konjungsi, menggabungkan dua lebih pernyataan, dan ini konsepnya kalian. Kita buat lagi tabelnya. Seperti biasa cara sebelumnya kita buat. Nah, di sini saya menggabungkan dua kolom tabelnya menggunakan merge and center nilai. Nah, sini nanti saya akan membuat dua tabel. Ini pertama tabel ke nilai dulu. Kita menggunakan nama orang random beserta keterangan nilainya. Lalu kita rata tengahkan. Lalu selanjutnya kita membuat tabel untuk membuktikan logika AND. Kita buat tabelnya sesuai kebutuhan kita. Lalu statement 1, statement 2, lalu AND. Nah, statement 1 misalkan statement 1 itu 1, statement 2 nya 1, maka N nya hasilnya di N kan menjadi 1. Kita blok nilai yang nama pertama lebih kecil nilai yang kedua, orang kedua, lalu titik koma nilai orang kedua lebih besar dari nilai orang pertama, tutup kurung. Maka hasilnya benar atau true, karena di logikaan ini jika statementnya 1 dan statement 2 itu 1, hasilnya benar. Nah, sesuai sama jika kita mencoba membandingkan nilai orang pertama dan kedua. Lalu yang selanjutnya statement 1, statement 2, 0. Kita masukkan rumusnya sama dengan N buka kurung nilai orang pertama lebih besar dari nilai orang kedua. Lalu nilai orang kedua, nilai orang pertama sama.
Nah, sini hasilnya false. Dikarenakan logika AND ini konsepnya itu perkalian. Nah, itu sama aja jika statement 1 dikali statement 2 itu hasilnya 0. Dan 0 itu diartikan false. 1 itu diartikan true. Kecuali jika dinotkan maka sebaliknya. Nah, ini juga sama seperti statement yang 1 dan 0. Ini hanya dibalik jadi 0 dan 1. Pasti nanti hasilnya bakal false juga. Nah, selanjutnya statement 1 0, statement 2 0. Dua statement ini sama-sama 0. Kita masukkan sama dengan AND. Nilai orang pertama sama seperti nilai orang kedua, titik koma, nilai orang pertama lebih besar daripada nilai orang kedua. Nah, hasilnya false karena 0 dikali 0 itu hasilnya 0 dan 0 itu sama aja false. Lanjut, kita ke logika OR. Ini konsepnya penjumlahan. Atau implementasi dari disjungsi ya. Langsung aja kita buat tabel sama, kita membuat tabel yang sama seperti di logika AND. Kita salin aja biar cepat. Nanti tinggal kita ubah. Nah, sorry, itu seharusnya OR ya, bukan AND. Nah, di sini konsepnya penjumlahan. Nah, itu maaf ya, saya lupa mengubahnya, seharusnya itu OR bukan AND. Nah, statement 1 1, statement 2 1. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan OR, buka kurung. Nah, nilai orang pertama lebih kecil dari nilai orang kedua, titik koma, nilai orang kedua lebih besar dari nilai orang pertama, dan tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya true atau benar. Kenapa? Karena statement 1 1 ditambah statement 2 1 itu hasilnya 1, dan itu benar. 1 itu sama saja true. Lanjut, 1 statement 1 1, statement 2 0. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan OR, nilai orang pertama lebih kecil dari nilai orang kedua, titik koma, nilai orang kedua sama nilainya dengan orang kedua. Maka hasilnya benar karena 1 tambah 0 itu hasilnya 1, dan 1 itu sama aja true. Nah, lanjut, ini juga sebenarnya sama aja seperti statement 1 yang 1, statement 2 0. Nah, ini cuma dibalik saja. Lanjut ke yang statement dua-duanya 0, maka OR buka kurung, ini nanti hasilnya bakalan false karena 0 ditambah 0 itu sama dengan 0, dan 0 itu sama aja false. Nilai orang pertama lebih besar dari nilai orang kedua, dan nilai orang kedua lebih kecil. Nah,
maka hasilnya false. Nah, ini kita semua rata tengahkan agar rapi. Oke, lanjut kita ke logika if. Nah, sekarang kita isi dari nomor pakai rumus sama dengan row buka kurung, buka kurung tutup kurung, min row buka kurung, letak nomornya yaitu di A35, lalu kita kunci menggunakan Fn F4 tutup kurung lalu enter. Nah, kita tarik ke bawah, dia bakal otomatis berurutan. Nah, lalu untuk nama dan nilai itu kita isi sesuai yang kita butuhkan. Saya cepetin aja. Nah, lanjut ke status. Status itu sesuai dengan tabelnya, dia tuntas atau remedial. Ini ada tabel keterangannya. Nah, di sini tuntas jika nilainya lebih tinggi atau sama dengan 75. Nah, dia remedial jika nilainya lebih rendah dari 75. Lalu di sini kita buat tabel untuk status grade-nya. Dia mengkategorikan grade A, B, C, D atau E nilainya. Nah, di sini. Lanjut ke status. Untuk status itu rumusnya if sama dengan if buka kurung letak nilai orang pertama lebih besar sama dengan 75. Ini 75 ini rata-rata KKM-nya. Dia menandakan tuntas atau tidak. 75 titik koma peti atas tuntas, peti atas titik koma, peti atas remedial, peti atas tutup kurung dan enter. Maka hasilnya remedial karena nilai si Budi 1 itu 45 dan 45 itu nilainya lebih rendah dari 75. Ini tinggal kita tarik aja atau kita salin, maka akan otomatis nama yang lainnya yang ikut. Lanjut kita ke grade berdasarkan tabel yang udah ada keterangannya. Rumusnya if sama dengan if letak nilai lebih besar sama dengan
90 untuk keterangan atau grade-nya A, titik koma, baru if, letak nilainya lebih besar sama 80, maka grade-nya B, titik koma if, buka kurung, letak nilai lebih besar sama dengan 70, itu grade-nya C, if, letak nilai lebih besar sama dengan 60, titik koma, grade-nya itu D, titik koma atau E, lalu tutup kurung sebanyak, ini ada kesalahan 5 kali. Nah, maka hasil grade nilai dari Budi 1 itu 45, karena nilainya 45 sesuai sama tabel keterangan di sampingnya. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Lanjut, kita ke peringkat. Rumusnya sama dengan rank, buka kurung, nilai orang pertama, titik koma. Nah, kita bandingkan nilai orang pertama sampai nilai orang yang terakhir. Kita kunci menggunakan FN F4, tutup kurung, enter. Nah, Budi 1 itu peringkat 8 sesuai dengan nilai yang dia punya. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Ini tinggal kita rapikan, semua kita rata tengahkan.